Oke guys, selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam teman-teman semua. Salam hebat luar biasa. Ya, pada kesempatan hari ini adalah seminar perdana ya saya secara online. Jadi di masa wabah COVID-19 ini saya akan buat banyak seminar, saya akan banyak buat meeting, saya akan banyak buat tutorial secara online. Jadi buat teman-teman semua bisa tetap update ilmu-ilmu yang saya bisa bagikan secara gratis buat Anda. Ya, tentunya ilmu ini semuanya sudah saya praktekkan dan hasilnya sudah ada. Sehingga saya ngajarin Anda supaya Anda bisa duplikasi dan Anda bisa menjadi the next director, bahkan Crown Star Director, bahkan Royal Crown Star Director. Ya, jadi seminar perdana saya akan bahas tentang Go Royal Crown Star Director. Mungkin saya akan sharingkan mulai dari pengalaman saya, mulai dari apa yang saya lakukan setiap hari, itu saya akan ceritakan di sini teman-teman. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, nah sekarang saya mau tunjukkan foto-foto saya, foto-foto perjuangan saya waktu saya merintis bisnis ini ya. Ya, ini foto saya naik motor ya. Saya juga menjalankan bisnis ini terus terang tanpa modal juga, hanya motor tua yang menemani saya untuk keliling-keliling dari satu tempat ke tempat lain. Di sini saya ingat jelas ya. Saya ambil barang dari kantor dan ya saya bagikan ke customer saya keliling untuk memperkenalkan produk dan sebagainya. Ini motor yang saya pakai berjuang ya. Jadi perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, usaha pasti sama dengan hasil ya. Jadi Anda mau hasil lebih ya usaha Anda harus lebih juga. Kalau Anda mau hasilnya kecil ya usahanya kecil juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau yang besar, Anda mau Crown Star Director, ya pasti usaha Anda harus tinggi juga ya, karena perjuangan itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Nah, ini motor-motor perjuangan saya. Ya, saya tidak bakal jual motor ini karena ini motor yang menjadi saksi bisu bagaimana saya berjuang ya. Saya sekali lagi merintis bisnis dari sini itu tanpa modal ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, wah mungkin saya sudah ada modal dan sebagainya. Tidak teman-teman, modal saya apa? Saya sangat bersyukur karena walaupun mungkin secara materi modal saya tidak banyak, bahkan saya bilang nggak ada, saya masih punya otak untuk bisa berpikir, saya masih punya kedua tangan untuk bisa presentasi dan demo produk, saya punya kedua kaki untuk jalan untuk ketemu prospek, yes. Saya punya mulut untuk berbicara ke prospek, ya. Dan saya punya telinga untuk mendengar prospek saya. Jadi itu menurut saya itu adalah modal yang sudah lebih dari cukup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi kalau Anda katakan Anda tidak punya modal, sebenarnya dalam tanda kutip Anda sedang menghina pencipta Anda dalam tanda kutip. Kenapa? Karena sebenarnya apakah Anda punya kedua kaki ini Anda nggak bersyukur? Apakah dengan kedua kaki ini Anda nggak bisa ketemu prospek? Untuk Anda bisa jualan tanpa modal loh. Ini cuma kedua kaki untuk ketemu orang. Masalah produk gampang. Closing baru beli produk. Dapat uang baru beli di kantor. Itu nggak ada masalah juga. Anda punya dua tangan untuk demo produk. Anda punya otak untuk selalu berpikir dan berinovasi. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menggunakan sumber daya itu semua atau tidak? Nah, kalau Anda sudah punya motor, ya itu lebih bagus. Anda bisa keliling naik motor. Tapi kalau bagi yang belum punya motor, ya nggak masalah juga. Selama Anda punya kedua kaki, Anda punya kedua tangan, Anda punya dua mata, belajarlah bersyukur. Karena itu lebih dari modal yang sangat besar buat Anda. Oke? Sip, lanjut. Nah, menjadi sales keliling, kejar omset tutup poin. Jadi saya juga ya sama seperti Anda, kalau mau tutup poin, ya saya juga kejar omset teman-teman. Bukan hanya tutup poin, tapi setiap hari adalah hari-hari yang saya harus berkembang. Setiap hari harus ada progres yang saya lakukan. Nah, ini saya jualan secara offline ya. Bukan berarti saya duduk-duduk di rumah dapat hasil, enggak ya teman-teman. Saya juga keliling. Saya juga merintis ya. Ini hujan-hujan, saya jalan kaki, saya pakai payung. Saya ingat ini saya jalan kurang lebih 2-3 km ya dari rumah saya ke rumah prospek saya ya. Ini saya jalan kaki ya, karena waktu itu kalau mau naik motor tidak memungkinkan sambil pegang payung. Saya nggak punya jas hujan, jadi terpaksa saya pakai payung dan saya jalan teman-teman ya. Bawa barang-barang ini saya ingat sekali kayak Life Force isinya ini. Saya bawa pakai tas seperti itu. Itu pun sebenarnya belum closing teman-teman. Ini baru saya mau prospek orang. Saya baru mau ketemu orang, belum closing ya. Ini yang foto di atas ya, saya sama Pak Adrian.
Kita di jalanan teman-teman, jadi sales ya, dari satu pintu ke pintu lain, dari satu toko ke toko lain. Saya ingat sekali ada satu jalan besar di kota Makassar. Saya menyelusuri kota tersebut ya, ya, satu jalan ya, jalan cukup besar ya, kurang lebih sekitar berapa kilo gitu. Kita masuk dari satu toko ke toko lain. Ya, niscaya banyak penolakan, itu sudah pasti. Ada lagi orang yang saya belum ngomong udah ditolak. Wow, luar biasa. Tapi saya menjadikan itu bukan menjadi saya down, tapi saya menjadikan penolakan itu sebagai motivasi yang sangat besar, menjadi api yang sangat membara, sehingga saya lebih semangat lagi. Karena kita tidak bakal tahu, ya cobain teman-teman masuk direnungkan ya, kita tidak bakal tahu kita presentasi ke berapa kali itu bakal closing. Contoh, Anda presentasi ke satu rumah, mungkin gagal. Terus ada timbul rasa kalau Anda ingin menyerah. Saya mau kasih tahu ke Anda, siapa tahu Anda presentasi ke rumah kedua, akhirnya closing. Kalau Anda sudah tidak mau presentasi ke rumah kedua, akhirnya Anda tidak terjadi closing. Orang lain yang masuk dan closing di sana. Oke? Jadi prospek yang Anda tidak presentasi itu adalah prospek yang terbaik. Saya ulangi, prospek yang Anda tidak mau presentasi itu adalah prospek yang terbaik. Apakah Anda mau kehilangan prospek yang terbaik? Ya terserah Anda. Tapi kalau saya sih enggak. Saya langsung masuk dan saya presentasi. Malu, takut, gengsi itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. So, ngapain kita harus takut, malu, dan gengsi? Oke, jadi saya di sini mental Anda akan terbentuk. Saya tahu, pasti Anda rasa gemetar, pasti Anda rasa takut, cemas, dan sebagainya. Saya tahu. Tapi kalau Anda latih, lama-kelamaan Anda sudah tidak merasakan itu lagi. Tapi kalau di masa COVID-19, wabah corona ini mungkin teman-teman belum bisa secara offline seperti ini, tapi nggak masalah. Ini saya ceritakan supaya Anda punya mental yang kuat ya. Anda bisa jalankan bisnis ini juga secara online. Saya sudah banyak banget sharing cara jualan online dan sebagainya. Sisa pertanyaan Anda mau praktek atau tidak, itu aja. Kalau Anda tidak punya hati, Anda tidak praktek, percuma deh. Apa yang saya bagikan itu tidak akan berdampak buat Anda. Oke, lanjut. Nah, saya juga selain jualan di kota saya juga keliling teman-teman. Saya keliling kurang lebih selama ini sudah 18 kota yang saya sudah kelilingin. Next target, saya akan target bisa capai sekitar 30 sampai 50 kota di seluruh Indonesia. Itu adalah target besar saya. Saya tidak takut untuk menargetkan segala sesuatu karena saya rasa mimpi itu gratis. Impian itu gratis, so ya nggak usah takut. Ya Anda bermimpi ya nggak bayar gitu loh ya. Saya ke satu kota ke kota lain itu untuk bangun tim reseller saya. Saya membangun tim jaringan saya dari satu ke kota lain. Ya mulai naik bus, naik kereta. Ya saya awal-awal jarang naik pesawat ya. Kalau sekarang sudah bisa naik pesawat ya. Sombong dikit ya. Tidak maksud saya adalah awal-awal saya merintis ya. Saya kebanyakan naik kereta, naik bus. Karena saya nggak punya cukup uang untuk naik pesawat ya. Kalau sudah sekarang ya kebanyakan saya juga sudah bisa naik pesawat, tapi saya juga tidak melupakan perjuangan saya. Sekali-kali saya juga naik kereta dan naik bus karena saya flashback lagi ya berapa tahun lalu. Ini foto saya paling atas ini ya. Ini tahu nggak? Ini perjalanan saya ke Semarang. Ini pakai bus tanpa AC. Tanpa AC. Ini Anda lihat ini. Ini jendelanya terbuka, ambil udara dari luar aja teman-teman ya. Ini perjuangan saya merintis dari satu kota ke kota lain. Tanpa AC, desa-desaan sama orang lain. Dapat tempat duduk aja udah bersyukur teman-teman. Yang ini saya perjalanan ke Bandung ya. Di sini saya sama mentor-mentor komunitas Yes juga ya. Ada Pak Adrian, ada Pak Vino, ada Pak Arif, ada Pak Asep ya. Ini saya naik motor teman-teman ya. Wah ini perjalanan kemana ya? Ini ke Malang kalau nggak salah. Nih lihat teman-teman. Desa-desaan teman-teman. Ini ekonomi. Kalau nggak salah tiketnya cuma 20.000 atau 30.000 dari kota Surabaya ya. Ambil yang kelas paling murah. Ini naik kereta sama Pak Adrian ya. Ini naik motor ya. Jadi sekali lagi berjuanglah untuk masa depan Anda. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Seperti itu ya. Saya juga tidak lepas dari Ibu PKK, saya juga presentasi nates, dan secara terus-menerus saya akan lakukan seperti itu. Jadi intinya adalah kita mau membantu banyak orang juga untuk mengenal produk ini, ya. Itulah yang membuat saya semangat ya, dan saya tidak akan pernah untuk berhenti sedikit pun untuk presentasi teman-teman ya.
Presentation is a key. Jadi itu adalah kuncinya, ya. Jadi seperti ini ya. Ini perjuangan ke ibu-ibu PKK ya. Masuk ke desa-desa pun nggak masalah teman-teman ya. Lanjut. Nah ini teman-teman, ini adalah foto pertama saya dengan Mr. Chandra Putra Negara, mentor saya yang mengubah hidup saya totalitas 100% teman-teman. Ini foto yang saya simpan sampai sekarang karena ini adalah foto pertama ya. Ini adalah foto pertama saya ya. Ini foto pertama saya dengan Pak Chandra Putra Negara. Saya kenal beliau, lalu saya mengambil sebuah komitmen untuk belajar lebih jauh. Akhirnya saya ikut Yesaiken dan dari situlah titik balik hidup saya. Oke. Saya dulu anak muda yang berandalan. Teman-teman lihat rambut saya. Ini rambut saya panjangnya minta ampun, kalau diturunin bisa sampai dagu teman-teman ya. Jadi ini rambut saya panjang banget. Saya pakai bando ya, pakai bando, bayangkan pakai bando loh. Wah, luar biasa banget ya. Terus saya juga kerjanya cuma nongkrong, main game, ya foya-foya dan sebagainya, ngabisin duit. Mana mikir cari uang, yang penting saya ngabisin duit. Itulah saya yang dulu. Nah, ini seminar perdana di Makassar sebelum saya ikut Yesaiken. Setelah saya ikut Yesaiken, ya, saya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ini foto pertama dengan bersama tim-tim saya juga. Ini Pak Arif masih kurus ya. Banyak tim-tim saya juga yang sudah tidak aktif di sini ya. Tapi tidak menjadi masalah karena itu menjadi apa ya? Tim yang tidak aktif itu sudah pasti Anda akan rasakan seperti itu. Bahkan saya pernah keliling dari satu kota ke kota lain ya. Contoh ini ya. Saya pernah ke satu kota. Saya lupa kotanya kota apa ya. Pokoknya di sekitar di Jawa Tengah. Saya datang ke kota tersebut. Saya bahkan tidak diketemuin oleh tim saya atau prospek saya. Bayangkan saya sudah jauh-jauh ke sana, malah saya tidak ketemu sama prospek saya. Itu pernah yang saya alamin kayak gitu. Jadi jangan takut untuk kehilangan jaringan ataupun prospek ya. Seperti itu. Ini saya kumpulin semua teman-teman kampus saya yang saya bisa jangkau untuk ketemu dengan Pak Vino. Saya bikin satu meeting, saya pokoknya ajak semua, seberapa banyak orang yang saya bisa ajak, saya ajak semua. Nah, ini saya tidak ada yang join. Nah, saya bersyukur karena tidak ada yang join itu, akhirnya saya bekerja lebih keras dan akhirnya bisa punya tim reseller yang luar biasa. Oke? Wah, ini kamar kos atau gudang ya? Ya, ini sedikit gambaran ya supaya Anda tahu juga ternyata di kos-kos saya itu ini barangnya banyak ya. Ini sebenarnya foto nggak terlalu banyak. Ada foto, aduh saya nggak foto ya. Ada harusnya saya susun nates 6 dus, 5 dus itu ada. Tapi nggak sempat terfoto nih. Ya, jadi inilah foto perjuangan saya. Kamar saya sudah jadi kayak gudang. Bayangkan teman-teman lihat ini. Kasur isinya sudah barang semua. Saya biasa tidur sama barang ya. Nates di mana-mana ya. Oke, memang ya ini perjuangan saya. Karena saya percaya saya setiap bangun pagi selalu harus ada produk. Tujuannya apa? Itu memotivasi saya. Kalau saya nggak punya produk, saya pasti malas. Saya pasti nggak mau berjuang. Tapi karena adanya produk yang saya beli dan ini harus jadi uang, makanya saya lebih termotivasi. Bangun pagi lihat produk langsung panas kan. Wah, kalau saya nggak jual ini saya nggak makan loh. Nah, seperti itu ya. Saya seperti itu. Saya berjuang. Saya semester 2. Bayangkan saya semester 2. Itu uang kos, saya uang kos di kota Surabaya ya, cukup besar juga, sekitar 2 jutaan, 2 juta ya. Uang kuliah 2,5 juta, uang hidup berapa juta ya, total kurang lebih sekitar 6 sampai 7 juta. Itu biaya saya di Surabaya. Dan semester 2 saya mengambil satu keputusan, saya udah nggak mau minta uang jajan sama orang tua. Bayangkan, saya orang yang dulunya nggak punya penghasilan, langsung minta, saya nggak mau minta uang jajan lagi. Nah, itu cukup berat buat saya. Itu menampar saya. Sedangkan ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang saya harus penuhi. Belum saya hitung sampo lah, sabun dan sebagainya. Nah, itulah yang memotivasi saya sehingga saya oke lah, saya punya tabungan waktu itu sekitar kurang lebih berapa juta ya, 5 juta kayaknya. Saya kulaan semua produk, saya beli semua produk. Akhirnya rumah saya, kamar saya di kos itu ada produk beberapa. Saya bangun pagi saya selalu ingat, kalau saya nggak jual produk ini, besok saya makan apa? Besok saya harus cari uang di mana? Akhirnya saya termotivasi untuk keliling, untuk jualan dulu itu Vita yang bekatul beras merah. Akhirnya nih saya produknya laku, saya bisa makan dan itu muter terus. Intinya jangan takut Anda tidak makan deh.
Kalau Anda punya produk, jangan takut Anda tidak makan. Pasti Anda berjuang untuk Anda jual produknya untuk Anda makan. Seperti itu ya. Saya mikir kalau saya nggak habis bekatul beras merah, waduh saya makan nasi sama bekatul gitu ya. Seperti itu ya. Jadi keep fight ya teman-teman ya. Hari ini saya mau membahas ilmu lebih dalam ya. Tentang apa sih yang membuat orang mencapai Crown Star Director teman-teman ya. Nah, apakah yang bisa buat Crown Star Director perjalanan ini atau presentasi seperti ini atau ya ketemu tim seperti ini, ketemu ibu-ibu seperti ini, apakah itu yang membuat kita Crown Star Director atau punya kamar seperti ini? Saya bangga loh punya kamar seperti ini. Karena dengan kamar ini, dengan kos-kos ini, walaupun kecil, walaupun berantakan, berkat kos ini saya bisa punya 1 unit apartemen pribadi saya. Wah, ya. Jadi karena kos-kos kecil ini, gara-gara barang berantakan ini, saya dikasih berkat oleh Tuhan, saya bisa memiliki 1 unit apartemen pribadi saya, ya. Ini semuanya mulai dari kos-kosan saya, ya. Saya sangat bangga, ya. Oke, apa yang bisa membuat orang bisa mencapai Crown Star Director? Kira-kira apa? Kerja keras, atau komitmen, atau konsisten, atau kerja cerdas, punya mentor, atau komunitas, atau apa? Ayo, saya ajak teman-teman untuk berpikir, kira-kira apa sih yang membuat orang bisa mencapai posisi Crown Star Director? Nah, apa? Ayo. Ya, Anda bisa jawab sendiri. Nah, hari ini saya mau bongkar 1 rahasianya. 1 rahasia yang bisa buat Anda mencapai Crown Star Director. Mau tahu? Mau tahu? Nih, saya bongkar. Ini yang bisa buat Anda mencapai crown. Apakah ini? Hati, cinta, kasih. Mencintai apa, teman-teman? Yaitu mencintai komunitas Yes dan KK Indonesia. Ya, jika Anda mencintai komunitas Yes dan KK Indonesia, niscaya Anda bisa menjadi the next Crown Star Director. Banyak orang mengatakan kerja keras, kerja cerdas. Tapi menurut saya, cinta ini yang menjadi dasar Anda kerja keras. Cinta ini yang menjadi dasar Anda mau keliling. Cinta ini yang menjadi dasar Anda mau berjuang dalam bisnis ini. Cinta ini yang menjadi dasar, walaupun Anda ditolak, Anda tetap bangkit. Dasarnya itu adalah cinta. Contoh, Anda jatuh cinta sama seseorang, ya, lawan jenis Anda. Karena Anda jatuh cinta, Anda cinta banget nih sama lawan jenis Anda pasti mati-matian. Anda pasti kejar mati-matian. Anda pasti melakukan apapun, bahkan rela berkorban untuk pasangan Anda atau lawan jenis Anda. Betul atau betul? Anda jatuh cinta, Anda pasti rela berkorban. Itu bukti bahwa Anda mencintai, betul nggak? Saya nggak harus suruh Anda kerja keras, kerja cerdas, nggak perlu. Dasarnya adalah cinta, maka Anda akan kerja keras, maka Anda akan fight, maka Anda akan melakukan apapun, karena dasarnya jelas, cinta. Kejar pasangan, seperti itu juga kan? Anda bahkan rela berkorban uang, rela berkorban waktu, rela berkorban tenaga, hanya untuk mendapat perhatian pasangan Anda, atau lawan jenis Anda. Nah sama, KK Indonesia dan komunitas Yes lahir di Indonesia. Ya, itu sangat mencintai distributornya, sangat mencintai Anda. Buktinya apa? Buktinya Anda mendapatkan bonus yang besar itu lewat KK. Anda dikasih program yang luar biasa. Anda dikasih bonus SIP, tunjangan sponsoring. Anda dikasih program-program yang luar biasa. Bahkan di masa COVID-19 ini, Corona ini, KK tidak mengambil untung sepeser pun. Bahkan KK membagi-bagikan seluruh keuntungannya buat kita. Makanya bonusnya tambah naik. Di luar sana banyak orang vitamin harganya naik. Kita vitamin dikasih diskon. KK sudah memberikan cinta yang luar biasa kepada kita. Pertanyaan saya, apakah kita balik nggak cinta sama KK? Apakah kita cinta balik nggak? Kita mau rela berkorban nggak buat KK? Itu pertanyaan saya. Ya, banyak orang yang ngomong, wah saya mau bertahan di KK, saya mau berjuang di KK, tapi dia tidak tahu dasar cinta itu seperti apa. Ya, jadi buat teman-teman semua, belajarlah untuk Anda lebih cinta KK Indonesia dan komunitas niscaya Anda akan menjadi
pribadi yang lebih baik. Karena KK Indonesia ini perusahaan sudah 22 tahun. Dan semua distributornya ya selama 22 tahun itu banyak banget yang jadi miliarder. Ya, banyak banget jadi miliarder. Ya, jadi pesan saya satu, dasarnya adalah cinta. Karena cinta ini yang membuat Anda kerja keras. Cinta ini yang membuat Anda all out. Oke. Karena nanti saya jelaskan ke belakang apa esensi dari mencintai bisnis ini, oke? Saya akan jelasin. Nah, ini gambar apa teman-teman? Ini gambar pasangan ya. Cewek dan cowok ya. Ini dasarnya mencintai. Menikah dengan bisnis ini. Apa sih esensi menikah dengan bisnis ini? Menikah itu satu kali seumur hidup teman-teman. Menikah itu satu kali seumur hidup. Mau nggak Anda menikah lebih dari satu kali? Nah, saya rasa sih orang lebih senang menikah satu kali seumur hidup. Betul atau betul? Ya, karena menikah itu satu kali seumur hidup. Maksud saya apa? Sama. Anda memilih KK menjadi pasangan Anda, ya. Jangan sedikit-sedikit Anda pindah Koko, pindah KK, pindah Kiki, Kuku, dan sebagainya. Maksud saya apa? Esensinya KK ya KK. Karena dengan Anda KK dan Anda memutuskan seumur hidup Anda di KK, percaya sama saya, jangankan crown, royal crown, bahkan platinum itu milik Anda. Saya ngomong di depan kamera ini, saya sudah berjanji dalam diri saya seumur hidup akan di KK. Apapun terjadi saya akan di KK. Karena saya mau menikah dengan KK. Seumur hidup. Sehingga saya akan jadi pakar, saya akan jadi ahli di sini. Itu kuncinya. Anda lihat pemain sepak bola. Dari kecil sampai dia jadi pemain profesional, ya main bola teman-teman. Gak ada Anda lihat pemain bola, besok main basket, besok berenang, besok lari dan sebagainya. Tidak pernah. Anda melihat pemain sepak bola, dari kecil sampai besar ya mainnya sepak bola. Anda mau jadi ahli di komunitas Yes, Anda mau jadi ahli di KK Indonesia, Anda mau menjadi Crown Star Director di KK Indonesia. Belajarlah untuk menikah dengan bisnis ini, yaitu satu kali seumur hidup. Menikahlah satu kali seumur hidup dengan KK. Karena kalau Anda tidak konsisten, pasti Anda nggak ada hasil. Anda cuma 5 bulan, 6 bulan, terus Anda ingin mendapatkan hasil, Anda mau 1 tahun Anda mau dapat hasil, tidak mungkin. Anda harus konsisten bertahun-tahun dalam bisnis ini. Ya, sebelum saya buat materi ini, saya juga membuat survei dan saya juga bertanya kepada banyak Crown Star Director yang ada di KK Indonesia. Kemarin saya baru saja pulang dari Manado ya, sekitar berapa bulan yang lalu menghadiri Yes I Can. Saya bantu Pak Chandra Putra Negara sebagai salah satu panitia di sana. Jadi waktu di sana saya banyak sekali ketemu banyak leader-leader, banyak Crown Star Director, banyak platinum di sana yang luar biasa, yang punya omset number 1 di Indonesia. Saya tanya, apa sih yang membuat Bapak atau Ibu mencapai Crown? Yaitu bertahan dalam bisnis ini. Saya tanya, udah berapa lama? Ada yang ngomong 10 tahun, ada yang ngomong 15 tahun, ada yang ngomong 18 tahun, ada yang ngomong 20 tahun. Saya ngomong, wow, seseorang yang bertahan 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, tidak heran dia mencapai Crown. Padahal dia ngomong, dulu dia ngomong aja nggak bisa. Dia dulunya cuma bisa jual 1 nates, 2 nates, 3 nates. Tapi logikanya bagaimana sih dia bisa Crown itu? Dan bertahan sampai bonusnya ratusan juta. Ya, bahkan miliaran. Dia ngomong ya udah bertahan aja, fight terus aja. Nanti Anda akan jadi ahli. Saya ngomong jempolan. Seperti itu. Itu luar biasa banget. Anda punya mental nggak untuk kuat dalam bisnis ini? Itu pertanyaan saya. Oke? Esensi kedua yang saya mau beritahukan kepada Anda, yaitu menikah hanya dengan satu pasangan. Ya, satu kali seumur hidup. Tetapkan KK. Ya, pasti Anda juga mau menikah hanya dengan satu pasangan kan? Anda tidak mau menikah dengan banyak pasangan kan? Seperti itu. Jadi ya, kalau Anda pilih KK, ya KK. Bukan berarti Anda tidak bisa memiliki bisnis lain di luar sana. Bukan berarti Anda tidak bisa punya usaha atau kerja di tempat lain. Bukan. Saya pun sebagai mahasiswa, saya pun sebagai pelajar, dan saya pun bisnis KK. Berarti kan tidak ada masalah. Bisnis, ingat kata saya. Bisnis KK itu bisa menjadi bisnis sampingan, tapi tidak bisa dikesampingkan. Ulangi. Bisnis KK bisa menjadi bisnis sampingan, tapi tidak bisa dikesampingkan.
Kalau Anda mau jadikan bisnis keke menjadi bisnis sampingan, it's not problem. Anda sudah punya bisnis yang besar, Anda mau jalani keke, tidak masalah. Anda seorang pelajar, Anda seorang karyawan swasta, pegawai negeri, terserah, apapun. Whatever, your job, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting sekali lagi, jangan dikesampingkan. Bisnis keke jangan dicuekin. Banyak orang ingin dapat hasil, tapi untuk fokus aja di keke, untuk jalan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati, tidak jalan. Jangan harap Anda mau crown. Keke Indonesia punya reseller kurang lebih sekitar 1 juta, bahkan hampir 2 juta reseller kayaknya di seluruh Indonesia. Sangat banyak. Dan yang mencapai crown, itu paling hanya 100. Atau mentok-mentok 200 deh. Paling banyak. 100 sampai 200 orang yang mencapai crown. Dari jutaan orang. Itu menandakan apa? Crown Star Director itu adalah orang yang sedikit. Crown Star Director itu adalah orang yang bertahan. Crown Star Director itu adalah orang yang satu kali seumur hidup sama keke. Crown Star Director itu adalah orang yang punya hati di keke. Saya nggak ngomong latar belakang Anda. Saya nggak ngomong kemampuan Anda. Saya nggak ngomong skill bicara Anda. Saya nggak ngomong teknik presentasi Anda. Yang penting Anda punya hati di keke. Anda mencintai bisnis ini. Anda akan cari jalan dan itu Anda akan kerja keras, itu menjadi bukti bahwa Anda mencintai keke. Oke, menikah hanya dengan satu pasangan. Bisa jadi bisnis sampingan, tapi tidak boleh dikesampingkan. Jangan dicuekin. Oke? Esensi ketiga, walaupun banyak tantangan, tapi tetap bertahan dan terus berjuang. Saya percaya kalau Anda punya pasangan suatu saat nanti, atau Anda sekarang sudah menikah, punya suami atau istri ya, pasti Anda mengalami yang namanya tantangan, betul? Pasti Anda sering cekcok. Pasti Anda sering bertengkar. Itu sudah pasti. Tidak ada satupun orang yang pasangan yang tidak pernah bertengkar. Saya rasa sih tidak mungkin deh. Pasti ada selalu pertengkaran, pasti ada selalu nggak cocoknya. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda sudah menikah, Anda mengalami satu masalah, kira-kira Anda langsung memutuskan cerai atau gimana? Rasanya kan enggak kan? Pasti kan Anda hanya mau menikah satu kali, sehingga Anda pertahankan rumah tangga Anda. Walaupun sesusah apapun keadaannya, Anda tetap bertahan dan tetap berjuang. Itu esensi kalau orang menikah. Sama, dalam bisnis ini juga sama. Ya, walaupun banyak tantangan, saya percaya untuk mencapai crown itu, siapa bilang mudah? Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi memang mengalami proses yang namanya tidak mudah itu. Oke, kalau mudah ya crown ada jutaan orang, tapi crown hanya ratusan orang aja. Orang yang ratusan orang itu mengerti topik yang saya bawakan hari ini. Itu walaupun banyak tantangan, rintangan. Saya menjalankan keke banyak banget rintangannya. Awalnya tidak direstui sama orang tua, ya. Terus produk tidak laku, produk expire, itu saya sudah pernah alamin. Ditinggal tim, ditinggal manajer saya, ya itu sudah biasa. Apalagi yang pernah saya alamin banyak. Tapi saya percaya, dalam menjalani sebuah hubungan pasti ada tantangan. Tapi kuncinya adalah saya bertahan. Saya tetap mencari jalan keluar dan akhirnya diberikan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Semoga Anda paham esensi 3 poin ini. Apa yang dimaksud dengan menikah dengan bisnis ini. Oke? Pemenang adalah orang yang tangguh dan siap dengan tantangan. Ya. Anda bisa dengar video saya. Oke, saya ulangi lagi bentar ya. Saya besarin suaranya. Teman-teman, salam hebat luar biasa. Mungkin sekarang kita masih naik motor, saya bersama Pak Adriel. Ya, mungkin sekarang kita naik motor membawa barang-barang jualan kita, tapi kami percaya suatu hari nanti kami pasti bisa naik mobil bawa barang-barang ini. Berkat Keke Indonesia, berkat produk ini, kita yakin pasti kita akan bisa mempunyai mobil dan kita bisa berkembang bisnisnya jauh lebih pesat. 1, 2, 3. Oh, yes. Oke, Anda dengar ya. Jadi itu adalah video yang saya buat sekitar berapa tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu saya masih malu-malu depan kamera dan saya masih sama Pak Arif masih naik motor tua ya, motor bebek biasa yang sudah lama juga ya. Yang saya bawa dari Makassar ya. Saya waktu itu kuliah di Surabaya. Saya bawa motor saya dari Makassar. Jadi nggak beli lagi pakai motor yang dulu ya, yang tua. Kita naik motor keliling untuk bawa produk. Di situ saya punya satu
impian, ya saya punya satu kepercayaan, one day, suatu saat nanti, ini motor menjadi kenangan saya. Suatu saat saya akan punya mobil, saya akan punya rumah, saya akan punya apartemen, saya punya tabungan yang banyak. Itu semuanya dari mimpi. Mimpi dan action. Jadi video ini dibuat itu menjadi kepercayaan yang besar buat saya. Jadi buat Anda semua, mungkin Anda sekarang di KK belum terlalu dapat hasil, tapi percaya deh sama saya. Anda mimpi dulu deh tinggi-tinggi. Suatu saat pasti Anda capai. Benar ya? Karena pemenang adalah orang yang tangguh. Ya, saya adalah orang yang siap dengan tantangan. Saya adalah orang yang suka dengan tantangan. Mentor saya suruh saya emerald, saya siap. Mentor saya suruh saya crown, saya siap. Mentor saya suruh saya royal crown, saya siap. Saya siap. Saya suka dengan tantangan. Ya, ini sebelah kiri, ini foto saya. Ya, ini waktu itu di Bali tahun 2019. Di situ peringkat saya masih manajer, kalau nggak salah masih Ruby kayaknya, Ruby atau Pearl deh, saya lupa. Ruby atau PSM. Ini tahun 2019. Nah, di situ saya lihat Pak Vino naik sebagai Diamond Star Director. Lalu Pak Vino turun dari panggung, saya ngomong sama Pak Vino, "Pak, boleh nggak saya pinjam selempangnya Diamond ini?" Saya pinjam, lalu saya foto. Saya bilang dalam hati, one day saya akan pakai ini. One day saya pasti bisa. Kalau Pak Vino aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama manusia. Saya rasa tidak ada yang membedakan, saya yakin saya juga pasti bisa. Saya turun dan saya foto. Dan sekitar 1 tahun lebih, hampir 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun saya akhirnya dikasih oleh Tuhan mencapai 1 tahun setelah 1 tahun lebih, 1,5 tahun saya dikasih sama Tuhan untuk bisa mencapai posisi bukan lagi Diamond tapi Crown Star Director. Itu adalah kenangan manis saya. Ini foto saya akan simpan, saya ingat sekali foto ini ya. Tuhan tidak memberikan saya hanya Diamond, tapi bahkan Tuhan kasih saya Crown Star Director. Ya, saya juga mengalami banyak tantangan di bisnis ini ya, seperti foto di kanan ini. Saya juga pernah yang namanya gagal mencapai target, sering ya. Kalau saya gagal capai target, saya sudah pasti ada hukuman yang saya berikan kepada diri saya. Nah, ini seperti yang saya sebelah kanan ini, saya gagal mencapai target, saya gundul, saya botak ya. Padahal saya suka rambut panjang. Ya, saya suka rambut panjang, tapi karena saya gagal, oke deh nggak apa-apa, saya gunting pendek aja, saya botak aja. Itu jadi hukuman supaya saya lebih fight lagi. Oke, seperti itu. Dan ini adalah di kamar kos-kosan saya yang kecil ya. Saya punya impian suatu saat saya punya Crown Star pin ini ya. Dan saya sudah tulis Crown Star Director Adriel Edgar Harjono. Bahkan saya sudah tulis umurnya. Bayangkan, saya sudah tulis umurnya. Dan saya tempel di setiap sudut rumah saya. Makanya saya selalu ulang. Kalau Anda ingin mencapai target, misalnya SM, Ruby, ataupun Pearl, ataupun apa deh, Emerald, Diamond, Crown, pastikan Anda punya poster dan Anda tempel di setiap sudut kamar Anda dan rumah Anda. Harus. Bahkan di kamar mandi, ini di toilet loh. Ini di toilet loh. Di toilet aja saya tempel loh. Ini toilet loh. Di toilet aja saya tempel loh pin crown ini. Bayangkan. Jadi setiap saya mandi saya masih ingat impian saya. Saya cetak foto ini, ya saya gambar, ada orang yang gambarkan saya sudah tempelkan crown di sini. Saya yakin kalau saya suatu saat akan capai, walaupun belum capai. Oke, seperti itu. Dan ini pin crown saya akhirnya terwujud di tangan saya dan saya foto. Saya hampir menangis di sini, teman-teman. Bahkan saya menangis, bukan hampir, sudah menangis, teman-teman. Saya menangis, kenapa? Karena impian saya selama ini bisa terwujud. Akhirnya pin crown ini saya bisa pegang di tangan. Luar biasa banget. Seperti itu. Akhirnya pin ini akhirnya di tangan saya. Dulu saya hanya lihat gambar. Saya hanya bermimpi suatu saat saya punya ini. Tapi sekarang saya punya di tangan. Saya menangis menyucurkan air mata. Seperti itu ya. Saya kalau ingat awal-awal saya berjuang, ya rasanya kayak mau menangis ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tetap fight ya. Apakah Anda punya target atau impian setiap hari dalam menjalankan bisnis KK Indonesia?
Nah, ini yang Anda bisa jawab diri Anda sendiri. Saya nggak bisa jawab ini, Anda yang harus jawab diri Anda sendiri. Apakah Anda punya target atau Anda punya impian setiap hari dalam menjalankan bisnis ini? Karena kalau Anda nggak punya target, itu ibarat Anda naik mobil tanpa bensin. Apa yang terjadi? Tidak jalan. Nah, ini beberapa poin. Nggak ada target itu sama aja seperti Anda mau mobil tanpa bahan bakar. Iya, betul. Kalau Anda misalnya menjadi seorang pelajar, yang menyuruh Anda kerja PR itu siapa sih? Guru Anda. Kalau Anda tidak kerja, nilai Anda dipotong. Ya. Kalau Anda menjadi seorang karyawan, siapa yang menggerakkan Anda? Pasti bos Anda, pasti atasan Anda yang akan menyuruh Anda. Kalau kamu nggak kerja, gaji kamu dipotong. Kalau kamu nggak datang, gajimu dipotong. Betul nggak? Pasti. Pertanyaan saya, seorang entrepreneur sejati, seorang pengusaha sejati, siapa yang menggerakkan? Tidak ada. Tidak ada yang menggerakkan kita selain diri sendiri. Anda siapa yang gerakkan? Bukan mentor loh. Mentor itu cuma fasilitator. Ya, mentor itu hanya fasilitas yang diberikan. Anda tidak mau pakai juga ya, itu pilihan Anda. Saya nggak pernah maksa. Saya nggak pernah maksa Anda untuk tonton seminar ini. Saya nggak pernah paksa. Terserah Anda mau jadi orang seperti apa. Yang penting saya sudah berikan materi dan saya harap Anda belajar dan Anda bisa duplikasi cara kerja saya dan mencapai crown. Tapi kalau Anda juga nggak mau ya, saya nggak bisa maksa. Oke? Yang menggerakkan orang dalam bisnis ini yaitu diri sendiri dan impian Anda. Itu yang gerakkan. Makanya kenapa 7 langkah dan 4 prinsip. Langkah pertama itu adalah impian. Karena ini yang menggerakkan. Banyak orang nggak punya impian sehingga dalam menjalankan bisnis ini ya santai-santai aja. Karena nggak ada impian yang mendesak dan sangat penting. Oke? Kedua, target akan membuat Anda akan melakukan apapun. Mau tidak mau harus bisa. Sehingga Anda bisa mencapai target Anda. Dengan Anda ada target. Nanti saya ajarin di belakang gimana cara buat target yang bagus ya. Intinya target ini bisa membuat Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Pernah nggak Anda bangun pagi terus Anda bingung apa yang Anda harus lakukan? Pasti kan? Pernah kan ngalamin kayak gitu? Nah itu karena Anda nggak punya target yang jelas. Saya setiap malam pasti sudah tahu apa yang saya harus lakukan besok pagi. Saya sudah tulis. Sehingga saat saya bangun pagi, sudah jelas apa to-do list saya. Apa yang saya harus lakukan setiap hari itu sudah jelas. Makanya sama, Anda juga setiap pagi harus ada target setiap hari. Hari ini saya harus presentasi 10 kali per hari. Hari ini saya harus ketemu orang. Hari ini saya harus main online. Hari ini saya harus edit video. Hari ini saya harus mentoring bersama tim saya. Hari ini saya harus buat video tutorial. Hari ini saya harus buat video seminar seperti hari ini. Itu sudah jelas teman-teman ya. Next, target akan membuat Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Yes, sama sih seperti yang di atas ya. Jadi sama seperti saya buat seminar ini, itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Saya punya target, yaitu apa? Yaitu apa? Tahu nggak target saya apa? Target saya coba pegang di dada Anda. Pegang sekarang gini. Tahu nggak target saya apa? Target saya suatu saat di dada Anda ada pin Crown Star Director juga. Target saya mau membentuk banyak Crown Star Director di jaringan saya, di tim saya. Karena saya nggak mau hanya saya yang sukses. Saya mau Anda juga bisa menjadi orang yang berhasil. Saya mau Anda juga next bisa punya pin itu. Pin Crown Star Director. Itu impian saya. Oke? Dan impian saya bisa terwujud kalau Anda juga mewujudkan impian Anda. Jadi kalau orang tanya apa impian saya simple. Impian saya adalah bisa buat kalian berhasil. Impian saya adalah kalau bisa lihat Anda naik panggung Crown Star Director, saya sangat bangga sekali. Itu target saya. Oke? Semangat selalu. Target akan menarik yang namanya hukum law of attraction, atensi, koneksi, dan vibrasi. Ilmu apakah ini? Ilmu yang saya sudah pernah bahas juga di YouTube saya dan dibahas oleh di SB30, dibahas juga di banyak YouTube channel. Intinya law of attraction adalah hukum tarik-menarik. Orang positif akan selalu menarik orang positif. Orang negatif akan selalu menarik orang negatif. Orang yang suka gosip akan selalu berkumpul dan akan selalu menarik orang yang suka gosip. Orang yang dalam tanda kutip sukanya mabuk-mabukan pasti akan menarik orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Ya. Orang yang komunitas suka minum kopi pasti cari komunitas minum kopi, betul nggak?
Itu namanya hukum dasar hukum energi, law of attraction. Sama, apa sih tujuan saya buat gambar seperti ini ya? Gambar crown selector saya tempel, apa sih fungsinya sih? Itu untuk apa? Untuk menarik yang namanya law of attraction. Untuk menarik ini teman-teman. Setiap pagi saya melihat impian saya itu menarik yang namanya atensi. Atensi itu apa? Atensi itu adalah perhatian. Attention dalam bahasa Inggrisnya. Atensi. Jadi saya memusatkan perhatian saya kepada satu tujuan. Karena otak manusia itu fokusnya pada satu. Bisa nggak? Susah nggak kalau Anda hari ini harus fokus sama ini, fokus ini, pasti pusing kan? Coba kalau Anda fokuskan energi Anda coba alirkan ke satu, yaitu crown. Susah nggak? Susah, pasti bisa. Susah terus, bisa tidak bisa harus crown. Ya, pin crown itu jadi attention Anda, jadi atensi Anda setiap hari. Akhirnya yang timbul apa? Ada sebuah jadi jika Anda punya atensi, misalnya atensi Anda ke crown selector, akhirnya Anda mendapatkan yang namanya koneksi. Ya, koneksi ini ya yang bisa membuat Anda bisa mencapai crown. Contoh, koneksi Anda tiba-tiba Anda nggak tahu dari mana orderan itu datang. Tiba-tiba Anda nggak tahu, tiba-tiba Anda dikontak sama klien Anda, atau tiba-tiba Anda dikontak oleh prospek Anda. Itu adalah koneksi atau hubungan yang tiba-tiba datang. Dari mana? Itu dimulai dari atensi. Attention Anda. Di mana? Akhirnya timbullah yang namanya koneksi. Akhirnya ada yang namanya vibrasi juga. Nah, sebenarnya atensi dulu baru vibrasi baru koneksi. Vibrasi itu kayak semacam getaran, teman-teman. Getaran. Misalnya pernah nggak Anda ditarget sama mentornya tiba-tiba gemetar, tiba-tiba, saya pasti bisa. Itu akan menimbulkan vibrasi. Atau Anda kumpul bersama seluruh mentor-mentor Anda, semua komunitas Yes. Di situ Anda timbul rasa semangat. Di situ muncul rasa kayak membara, itu namanya vibrasi. Dan ini, atensi dan vibrasi ini akan mewujudkan yang namanya koneksi. Koneksi itu apa? Yang tadi saya ngomong, Anda tidak tahu tiba-tiba dari mana orderan datang. Tiba-tiba Anda dihubungi klien Anda. Nah, kadang itu seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda ingin capai crown, ingat ilmunya ini, law of attraction. Atensi Anda di mana? Perhatian Anda di mana? Makanya tadi saya katakan semua wallpaper Anda, seluruh dinding tembok Anda, kalau bisa ada pin crown-nya deh. Atau misalnya contoh Anda sekarang SM, targetnya ruby. Ya, pin ruby aja dulu. Anda misalnya masih care, Anda mau jadi manajer, ya udah pin star manager aja dulu yang Anda tempel. Nah, pertanyaan saya, atensi Anda, perhatian Anda setiap hari di situ enggak? Nah, itu koreksi lah. Itu Anda harus evaluasi. Oke, sehingga Anda terkoneksi dengan hukum alam dan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena hukum law of attraction itu bisa mewujudkan apapun yang Anda inginkan. Hukum tarik-menarik. Oke, gimana Anda mau diberikan jalan atau solusi kalau tujuan Anda aja nggak jelas? Nah, ini satu statement yang cukup pedas ya. Intinya adalah gimana Anda mau diberikan jalan kalau tujuan aja Anda nggak tahu. Contoh, Anda buka Google Maps, Anda mau ke satu tempat, misalnya rumah misalnya. Tapi Anda nggak tahu alamatnya. Gimana Anda mau diberikan jalan oleh Google Maps kalau alamat tujuannya aja nggak jelas? Paham ya? Jadi kalau destinasi Anda, destination aja kurang jelas, nggak mungkin ada namanya jalan. Itu tidak mungkin. Jadi pastikan Anda tahu dulu destinasi Anda tuju, baru jalan itu akan ada dengan sendirinya. Jalannya ini bisa terbentuk dari mentor Anda, dengan pengalaman Anda, dengan berjuang terus-menerus, akhirnya Anda dapat ke destinasi Anda. Seperti itu ya. Bagi yang mau maju harus siap di target. Target harus yang membuat Anda ini salah tulis. Ini bukan keringan, ini harusnya keringat. Ya, saya typo ya. Saya juga manusia ya. Jadi bisa ada salah juga. Ini harusnya keringat ya. Jadi target harus yang membuat Anda keringat dingin. Semakin gemetar Anda itu semakin bagus. Karena itu yang membuat Anda semakin dekat dengan impian Anda. Anda punya target yang Anda ditarget sama mentor Anda. Kamu harus capai star manager. Pak, gimana Pak? Agak panas ya, gemetar ya, itu bagus. Itu yang akan lebih dekat, membuat Anda dekat dengan impian atau target Anda. Oke? Dan kalau Anda punya target, ingat, Anda harus punya yang dua ini, yaitu reward dan punishment. Reward itu adalah hadiah.
dan punishment itu adalah hukuman. Karena hukum dasar manusia itu selalu mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Itu sudah pasti. Saya ulangi lagi. Manusia dasarnya itu pasti akan selalu mencari kenikmatan dalam hidupnya dan selalu menghindari yang namanya kesengsaraan. Makanya kenapa Anda cari uang, Anda kerja keras, karena Anda ingin mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Dan Anda berusaha menghindari yang namanya kesengsaraan. Sudah pasti itu namanya hukum manusiawi seperti itu ya. Oke, saya akan lebih perjelas di sini ya. Reward dan punishment itu seperti ini. Contoh ya, Anda adalah orang yang suka sekali nonton film di bioskop. Satu minggu Anda nonton bisa 3 sampai misalnya 5 kali deh satu minggu nonton. Itu kalau misalnya Anda ditarget sama mentor Anda, kamu harus mencapai star manager, kamu harus emerald, kamu harus crown star director. Nah, kalau kamu berhasil, kamu bisa nonton di bioskop sepuasnya. Mau pagi, siang, malam, satu hari 3 film, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda gagal capai target Anda tidak boleh nonton di bioskop selama 3 bulan. Wah, itu menjadi jadi api yang sangat membara dalam diri Anda. Kenapa? Di satu sisi Anda mau nonton setiap hari, tapi di satu sisi Anda juga nggak mau dihukum. Sehingga Anda akan mengeluarkan kemampuan terbaik Anda. Karena hukum dasar manusia mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Jadi buat target harus ada ini 2. Reward dan punishment. Ini harus ada 2. Oke? Saya akan jelasin lebih detail di belakang. Oke. Set goals now. Kalau Anda mau berkembang, mumpung ini awal bulan, set goals now. Set goals now. Buatlah impian sekarang juga. Sekarang saya bertanya Anda, apa yang Anda mau capai di bulan ini? Mau capai 21%? Mau capai manajer ataupun director? Nah, itu harus jelas. Nah, itu targetnya. Nah, terus yang kedua, poin kedua adalah, apa hukuman jika Anda nggak capai? Nah, di sini bukan Anda berjanji sama saya, enggak. Anda berjanji sama diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak capai target, apa hukuman yang diberikan kepada diri Anda? Contoh gundul misalnya, atau tidak boleh nonton film kesukaan, atau kalau misalnya hari Anda suka sekali makan mie misalnya. Tapi kalau Anda nggak capai target Anda tidak boleh makan mie selama 3 bulan. Tahan nggak Anda? Semakin tidak tahan Anda, semakin bagus. Semakin berat hukuman Anda, semakin bagus. Karena itu yang membuat Anda semakin kencang berlari untuk menghindari kesengsaraan. Semakin Anda, pokoknya fight, berjuang untuk menghindari yang namanya kesengsaraan atau hukuman yang Anda tidak suka. Seperti itu ya. Dan poin ketiga, apa hadiah yang Anda akan berikan kepada diri Anda atau self reward jika Anda mencapai target Anda? Contoh, Anda capai target, ya udah, saya mau nonton film sepuasnya deh. Saya mau makan sepuasnya deh. Misalnya saya suka makan keju. Karena saya capai target, saya makan keju sebanyak-banyaknya. Itu nggak masalah. Itu self reward. Kalau Anda sudah mencapai target. Oke? Manusia dasarnya apa? Ingin ingin mencapai sesuatu. Ingin mencari kenikmatan. Itu sudah pasti. Oke? Dan poin keempat ini poin yang paling penting sih menurut saya juga. Yaitu apa komitmen Anda. Anda mau capai apa? Misalnya Anda mau capai misalnya manajer. Hukuman sudah jelas, hadiah sudah ada. Apa komitmen Anda? Misalnya Anda presentasi 10 kali sehari. Anda buat video, Anda keliling, Anda chat semua teman Anda misalnya. Itu komitmen. Sehingga komitmen ini yang akan membuahkan hasil sehingga Anda bisa dapat hadiah. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya. Pak, saya mau capai target star manager misalnya. Tapi kok susah ya Pak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Saya saja bangun tim aja nggak bisa. Omset saya aja masih kecil. Gimana saya mau mencapai manajer misalnya? Seperti ini teman-teman. Teman-teman harus tahu. Sekali lagi manusia itu bisa berkembang itu kalau kepepet. Manusia itu bisa berkembang kalau kepepet. Kalau nggak ada kepepetnya itu manusia nggak akan berkembang. Contoh, misalnya Anda di sini ya. Misalnya Anda di sini ya. Misalnya Anda di sini ya, dan Anda melihat ada tembok setinggi misalnya 3 meter. Oke, ada tembok setinggi 3 meter. Secara naluri manusia, kalau ada tembok setinggi 3 meter, dan tembok ini misalnya habis hujan nih, licinnya minta ampun, banyak semut merahnya. Pertanyaan saya, kalau saya suruh Anda lompat 3 meter, bisa nggak?
Secara naluri atau secara IQ atau secara kita hitung matematika, rasanya nggak mungkin. Nah, Anda jangan terlalu banyak berpikir. Anda jangan pakai logika, karena logika itu yang akan menghalangi Anda untuk mencapai impian. Mungkin selama ini kita sekolah diajarin logika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu logika. Tapi dalam bisnis, 1 tambah 1 bisa 12. 1 tambah 1 bisa 11. 1 tambah 1 bisa 111. Misalnya. Seperti itu. Itu bisa. Jangan pakai logika. Pakailah iman dan keyakinan Anda untuk mencapai target Anda. Jangan pakai logika. Nah, 3 meter Anda disuruh lompat. Bisa nggak? Contoh, 3 meter ini saya analogikan misalnya Star Manager. Ini adalah Emerald. Ataupun ini CSD. Ini tembok 3 meter ini setinggi ini. Jadi kalau mentor Anda, target Anda lihat temboknya. Wah, tingginya ya, minta ampun ya. Mentor saya, target saya mencapai manajer, saya mencapai director. Wah, tinggi banget mentor. Saya kayaknya nggak bisa lompat deh tembok setinggi ini. Nah, itu timbul namanya logika. Anda mulai merasa ragu. Anda mulai merasa rasanya tidak mungkin naik tembok setinggi 3 meter. Nah, akhirnya banyak orang mundur di sini. Karena apa? Kenapa dia mundur? Karena dia nggak punya sesuatu yang mendorong Anda. Dia nggak ada punya sesuatu yang mendorong. Contoh, ya saya suruh Anda lompat nih 3 meter. Nah, saya ada tiba-tiba harimau ya yang baru lepas dari taman safari. Harimau ya. Ini harimaunya besar banget. Dia lihat Anda itu seperti McDonald. Dia lihat Anda itu seperti KFC. Ini harimau yang sangat ganas, ya, sangat mematikan. Taringnya sangat tajam. Dia punya kaki dan tangan itu sangat tajam ya, kuku-kukunya itu sangat tajam dan ingin menerkam Anda. Dia lihat Anda itu seperti steak gitu loh, steak daging, tenderloin, sirloin. Anda itu sangat enak untuk dikonsumsi sama dia. Tingginya 3 meter temboknya. Pertanyaan saya, Anda lompat atau enggak? Anda cari jalan untuk lompat atau Anda pasrah? Ya udah, makan saya saja. Apa jawabannya? Pasti Anda akan mencari jalan, pasti Anda akan mencari solusi, pasti Anda akan, pokoknya saya nggak mau deh, apapun yang terjadi saya harus lompat deh. Bodoh amat deh, apa yang saya harus lakukan, saya harus lompat. Nah, itulah yang bisa membuat orang mencapai peringkat. Itulah yang bisa membuat orang mencapai crown. Kuncinya di sana. Pertanyaan saya, Anda punya nggak harimau ini dalam hidup Anda? Kalau selama ini Anda bisa makan enak, tidur nyaman, tidak ada beban, tidak ada yang kejar Anda, ya pasti Anda santai-santai. Dan hidup Anda akan biasa-biasa aja. Tidak ada perubahan. Pak Chandra Putra Negara, saya banyak belajar dari orang-orang sukses. Salah satunya Pak Chandra sendiri. Pak Chandra adalah orang yang luar biasa menurut saya. Dan Pak Chandra itu dibentuk dari badai. Pak Chandra dulu punya hutang keluarga senilai 500 juta. Bukan hutang pribadinya dia, hutang keluarganya dia senilai 500 juta tahun 98-99. Kalau dikonversi uang sekarang mungkin sekitar 7,5 M. Anda bayangkan nggak? Utang sebanyak itu ditanggung oleh anak-anak usia 20 tahun. Berat atau berat sekali? Sangat berat. Itu yang dialami Pak Chandra. Tapi itu jadi harimau yang sangat ganas, yang membuat akhirnya Pak Chandra mau nggak mau harus lompat, mau nggak mau harus fight, mau nggak mau harus crown. Itu yang membuat Pak Chandra bisa maju. Akhirnya menjadi orang yang luar biasa seperti saat ini. Yang paling bahaya adalah kalau Anda di kondisi comfort zone. Yang paling bahaya adalah kalau Anda berada di zona nyaman. Zona nyaman adalah zona yang tidak akan Anda bertumbuh. Dan tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Tidak ada. Semua pertumbuhan itu berada di luar zona nyaman. Pasti. Di zona yang tidak nyaman. Zona kesengsaraan itu sudah pasti berada di sana. Nah, saya nggak doakan Anda untuk saya nggak doakan Anda untuk mengalami suatu musibah atau suatu masalah dalam hidup Anda. Saya nggak doakan Anda. Tapi Anda bisa menciptakan harimau yang Anda buat dalam hidup Anda sendiri. Seakan-akan, misalnya tadi seperti saya ngomong, kalau Anda capai target, seluruh penghasilan Anda misalnya Anda kasih ke orang lain misalnya, atau Anda sumbangkan misalnya. Atau misalnya kalau Anda nggak capai target, misalnya rambut Anda, alis Anda botak misalnya. Nah, itu kan harimau. Ya, semakin susah hukuman Anda, itu semakin semakin ganas dan akan semakin Anda mau lompat deh. Seperti itu. Kuncinya seperti itu. Buatlah harimau yang ada dalam diri Anda. Saya tahu setiap impian orang itu beda-beda. Contoh, ibu rumah tangga punya impian mobil Ferrari misalnya.
Pertanyaan saya, Anda nggak punya mobil Ferrari pun Anda masih bisa makan. Anda masih bisa tidur. Nah, buatlah impian yang pertama, mendesak, yang kedua penting. Mana penting Anda punya impian punya mobil Ferrari atau bayar uang sekolah anak misalnya. Pasti Anda lebih pentingkan uang sekolah anak, betul nggak? Nah, itu yang membuat atau mendorong Anda bisa lebih keras untuk mengejar impian Anda. Misalnya mahasiswa. Wah Pak, saya punya impian mobil, misalnya mobil BMW misalnya. Pertanyaan saya, Anda nggak punya mobil BMW juga nggak apa-apa kan? Anda masih bisa hidup kan? Mungkin impian Anda yang lebih mendesak apa? Bayar uang kuliah sendiri, bayar kos-kos sendiri. Nah, bagi mahasiswa contoh, Anda saya target misalnya, jangan minta uang jajan sama orang tua, sepeser pun. Pasti itu akan harimau yang sangat besar yang akan mau menerkam Anda sehingga Anda akan lompat dari zona nyaman Anda. Gitu ya. Jadi buatlah impian yang mendesak dan sangat penting. Itu yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi beranilah keluar dari zona nyaman Anda. Beranilah buat harimau yang ada dalam hidup Anda. Saya nggak minta sebuah musibah datang di hidup Anda. Saya nggak minta-minta. Tapi kalau Anda sekarang merasa bahwa Anda di zona nyaman, cobalah Anda keluar dari zona nyaman itu, buatlah target, buatlah hukuman, buatlah hadiah, dan apa komitmen Anda. Paling bahaya adalah zona nyaman, itu paling bahaya. Banyak orang yang dalam bisnis ini merasa bahwa dia sudah manajer, bahwa dia sudah director, sehingga itu menjadi zona nyaman. Banyak orang seperti itu, banyak distributor seperti itu. Saya kan sudah manajer, saya kan sudah Ruby, saya kan sudah Pearl, ngapain saya harus presentasi lagi? Hei, itu bahaya. Itu adalah satu fase di mana kemunduran Anda. Oke? Jadi zona nyaman itu zona paling berbahaya. Jadi keluarlah dari zona nyaman Anda. Sekarang juga buatlah harimau Anda yang akan siap menerkam Anda supaya Anda akan lebih fight lagi setiap hari. Oke? Kenapa saya ulang-ulang terus kata-kata ini? Karena ini sangat penting buat Anda. Oke? Nah, ini tulisannya kurang jelas ya. Tunggu saya hapus dulu. Oke. Tulis dan cari gambar, misal pin manager atau director, tempel di setiap sudut rumah atau wallpaper HP Anda atau apapun, whatever. Mau laptop Anda, HP Anda, motor Anda, mobil Anda, carilah pin target Anda, tempellah di setiap laptop atau HP atau apapun deh. Sehingga attention atau atensi Anda, perhatian Anda ke sana. Kenapa saya kasih saran Anda seperti ini? Karena saya juga sudah ngalamin dan saya sudah buktikan hasilnya. Oke? Lanjut. Saat wabah COVID-19, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita tetap survive, supaya kita tetap bertahan dalam bisnis ini? Ya. Jadi langkah-langkah yang bisa kita ambil saat wabah COVID-19 itu adalah yang pertama adalah manfaatkan fasilitas PO online komunitas Yes Indobisa. Plus Anda harus iklan. Itu wajib Anda harus lakukan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Fasilitas PO online ya, kita sudah investasikan sangat banyak ya, belasan bahkan puluhan juta untuk buat platform supaya Anda bisa laksanakan PO secara online. Sekarang memang PO secara offline kita sudah tiadakan karena sementara ada wabah COVID-19, jadi kita nggak bisa bertemu secara offline. Tapi kita bisa bertemu secara online lewat PO secara online ini, dan kita bisa mengundang prospek kita lewat iklan juga bisa. Jadi pastikan Anda tanya ke mentor Anda gimana cara iklan di komunitas Yes. Supaya Anda bisa mendapat banyak prospek dan Anda bisa closing, akhirnya bisa menjadi mitra Anda. Manfaatkan fasilitas ini. Percuma mentor Anda sudah mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak pikiran untuk membuat PO online ini kalau Anda nggak manfaatkan 100%. Ya. Saya juga berterima kasih sama mentor saya Pak Vino, karena Pak Vino sudah mewujudkan ya PO secara online ini. Dan terus terang website ini dibuat sangat-sangat mahal teman-teman. Dibuat sangat-sangat mahal. Jadi pastikan Anda bisa manfaatkan 100% ya. Yang kedua, Anda bisa manfaatkan jualan vitamin peningkat imun tubuh. Ya, jadi kita tahu sendiri di masa COVID-19 ini banyak banget orang yang butuh vitamin ya. Saya cek kemarin di Tokopedia ya, untuk vitamin itu pencairannya sangat tinggi ya. Orang search vitamin di Tokopedia dan beberapa marketplace itu sangat tinggi teman-teman.
Jadi Anda bisa manfaatkan situasi seperti ini untuk Anda bisa jualan vitamin peningkat imun tubuh. Seperti apa? Seperti Super Green Food, Niwana SOD, ataupun kolestrum, ya, susu kolestrum, ya. Karena Anda bisa memberikan solusi kepada banyak orang yang membutuhkan vitamin peningkat imun tubuh, teman-teman, ya. Jadi pastikan Anda punya marketplace, pastikan Anda punya media sosial supaya Anda bisa jualan vitamin secara online. Saya sudah banyak buat video tutorial bagaimana jualan di Tokopedia supaya penjualan Anda bisa kencang. Oke? Banyak vitamin kita yang bisa membantu meningkat imun tubuh seperti kolestrum, Super Green Food, Niwana SOD, ya, omega 3 dan sebagainya. Ya, intinya banyak demand, sekarang lagi banyak permintaan, ya. Bahkan di seluruh apotek vitamin C itu kosong-kosong, teman-teman, ya. Di online pun vitamin C semakin hari harganya semakin naik, ya. Sama kita juga tidak akan menaikkan harga sepeser pun, SGF tetap sama harganya. Bahkan kita kasih promo, teman-teman. Jadi ya, kalau Anda nggak memanfaatkan sekarang, Anda ketinggalan. Banyak distributor yang sudah ngomong ke saya, omsetnya naik di bulan Maret, April itu karena SGF. Karena Super Green Food. Saya kemarin tanya juga di kantor, ternyata produk SGF kita itu sudah naik berapa persen, seperti itu. Nah, kalau Anda masih menunggu, kalau Anda masih santai-santai, Anda tidak melihat peluang sekarang, ya jangan heran kalau orang lain bisa naik peringkat, sedangkan Anda hanya gigit jari aja. Oke? Jadi manfaatkan jualan vitamin peningkat imun tubuh. Karena kalau Anda jualan ini bukan hanya sekedar Anda mengambil untung diri sendiri, enggak. Tapi Anda juga bisa membantu banyak orang juga, teman-teman. Oke? Yang ketiga, fokus pada sosial media Anda. Jangan takut untuk menawarkan solusi. Jadi, Anda punya media sosial, jangan takut untuk menawarkan solusi kepada orang lain. Karena sekali lagi saya katakan bahwa produk kita itu menjadi solusi buat orang yang ingin jaga imunnya, imun tubuh, ingin menjaga daya tahan tubuh. Produk kita bisa menjadi solusi. Ya, bayangkan berapa banyak orang di luar sana, mungkin keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda, ya, Andi Taulan Anda, sangat banyak orang yang bisa Anda tawarkan solusi dengan suplemen KK Indonesia dengan harga yang murah, terjangkau dan komplit. Mungkin banyak vitamin yang lebih murah daripada kita, tapi tidak sekomplit kita. Banyak vitamin C yang mungkin ada beberapa yang lebih murah, tapi sedikit ya. Sekarang harganya sudah naik semua. Saya bilang SGF ini harganya relatif murah, sangat murah. Dengan komposisi dan jumlah vitamin yang 15 vitamin dan 12 mineral. Ada yang jual di luar sana cuma vitamin C aja. Itu pun harganya sudah hampir sama dengan kita. Jadi, oke, sekali lagi, manfaatkan situasi ini untuk membantu orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain. Niscaya Anda juga akan bisa naik peringkat. Keep kontak ke mentor Anda dan tim Anda. Kalau Anda masih punya mentor, bersyukurlah. Karena di luar sana berapa banyak orang yang tidak punya mentor, di luar sana berapa banyak orang yang tidak punya komunitas, di luar sana banyak orang yang mau konsultasi aja itu harus bayar jutaan rupiah. Kemarin saya ketemu satu pengusaha, dia ngomong bersyukurnya bergabung bersama komunitas Yes. Kenapa? Karena di bisnisnya yang dulu ya, dia mau konsultasi aja itu harus bayar ke mentor. Ke mentor itu pun bayarnya nggak murah, 10 juta untuk satu kali konsultasi. Sekarang Anda nonton seminar ini secara gratis. Anda punya mentor, Anda punya grup WA. Ya kurang bersyukur apa lagi? Jadi pastikan Anda bersyukur dan kontak terus mentor Anda. Dan Anda harus punya mindset adalah Anda yang harus kontak mentor. Jangan tunggu mentor kontak Anda, itu keliru. Dan jika Anda punya tim, Anda harus interaksi juga dengan tim Anda. Seperti itu ya. Mindsetnya adalah fokus pada solusi bukan masalah. Jadi walaupun di kondisi wabah COVID-19 ini, Anda harus cari yang namanya solusi. Jangan fokus pada masalah. Kalau Anda fokus pada masalah, Anda lebih banyak mengeluh. Percaya deh sama saya. Kalau Anda banyak mengeluh, Anda banyak bersungut-sungut, yang terjadi apa? Rezeki akan menghindar. Ya, kalau Anda ingin mendapat rezeki yang banyak, fokuslah pada solusi, bersyukurlah lebih banyak, beramallah lebih banyak, niscaya rezeki pasti akan datang ke Anda. Karena rezeki itu nggak suka datang ke orang-orang yang bersungut-sungut. Rezeki itu nggak suka datang kepada orang yang setiap hari mengeluh. Seperti itu ya, mindsetnya harus dibalik. Ya, banyak-banyak bersyukur bukan mengeluh. Percayalah, masalah wabah COVID-19 ini bisa cepat terselesaikan dan teratasi dan Anda bisa naik peringkat. Siapa bilang
kita nggak bisa naik peringkat. Kita bisa naik peringkat walaupun masa COVID-19. Karena kita punya suplemen, kita punya vitamin yang sangat bertahan dan omsetnya meningkat pada masa COVID-19 ini. Pastikan Anda melihat situasi ini dan bisa membantu banyak orang yang membutuhkan vitamin. Kita bisa berikan harga lebih murah dan niscaya Anda bisa naik peringkat. Jangan lupa 5B, bersyukur, berdoa, berserah, beramal, dan bertindak. Di sini saya ingin sedikit membahas ya tentang 5B ini ya. Bersyukur itu, bersyukur itu Anda jangan pikir bersyukur itu saat Anda hanya di kondisi yang nyaman, saat Anda di kondisi yang enak. Bersyukur itu tanpa harus di luar namanya BOS, bos. Apa itu BOS? Barang, orang, dan situasi. Bersyukur itu harus di luar BOS ini. Banyak orang itu bersyukur karena karena situasinya omsetnya naik, makanya bersyukur. Banyak orang itu bersyukur karena ada dapat barang. Ada orang yang bersyukur karena ada orang mungkin seperti itu. Jadi bersyukur itu tidak boleh terikat dari BOS, barang, orang, dan situasi. Saya tanya kepada Anda, mungkin kalau omset Anda naik, bersyukur gampang nggak? Sangat gampang. Kalau kondisi Anda omsetnya jatuh, bisa nggak Anda bersyukur? Saat Anda punya tim banyak, bersyukur itu gampang. Tapi saat Anda ditinggal tim, ditinggal manajer Anda, pertanyaan saya, Anda masih bersyukur nggak? Atau Anda malah mengeluh? Sekali lagi, rezeki suka datang kepada orang yang suka bersyukur. Oke, yang kedua berdoa. Berdoa itu adalah hubungan Anda, relasi Anda bersama Tuhan ya. Apapun agama Anda saya tidak akan bahas di sini, tapi intinya koneksi Anda dengan Tuhan Anda harus tetap jaga. Dan berikutnya adalah berserah. Berserah itu apa? Ya, simpelnya kita ngomong ikhlas. Ikhlas itu adalah satu kata yang orang banyak bilang gampang diucap, susah dilakukan. Ikhlas itu saat Anda melepaskan sesuatu. Contoh, Anda punya tim ya misalnya ya, atau Anda punya customer base misalnya ya. Tiba-tiba customer base Anda tidak order lagi barang dan tiba-tiba Anda tahu bahwa dia order di tempat lain. Anda ikhlas nggak? Kalau Anda tidak lepaskan dan Anda masih tidak ikhlas, masih ada yang mengganjal dalam hati Anda, percaya deh, rezeki yang lain tidak akan masuk kepada Anda karena Anda masih menyimpan dendam. Ikhlas lah. Contoh, customer base Anda misalnya kehilangan. Wah, kok gini customer base saya? Kok saya sudah bangun, saya sudah ini, tapi kok dia tidak order lagi? Nah, sakit hati saya. Nah, kalau Anda masih sakit, Anda masih simpan dendam, Anda masih ingat, percaya deh, rezeki mau datang ke Anda, tapi Anda masih ada simpan dendam, tidak akan datang ke Anda. Oke, berikutnya poin kepenting adalah beramal. Sekali lagi, jangan takut Anda jatuh miskin kalau beramal. Karena saya nggak pernah lihat satu orang pun yang beramal dan jatuh miskin. Nggak pernah. Dia mau sumbangin 1M, 2M, saya tidak pernah lihat orang jatuh miskin. Mungkin Anda lihat 1M kok besar banget, tapi ada orang sumbang 1M. Mungkin Anda lihat ada orang sumbang 10 juta misalnya. Mungkin Anda rasa 10 juta sangat besar, tapi ada orang sumbang 10 juta. Dan sekarang dia tambah kaya, bukan jatuh miskin. Ingat, beramal tidak akan membuat Anda jatuh miskin. Beramal justru Anda akan belajar untuk lebih ikhlas. Jadi beramal sama berserah ini sebenarnya berkaitan. Anda mau lebih banyak belajar untuk ikhlas, belajarlah untuk beramal. Anda ikhlasin uang Anda. Anda ikhlas membantu orang lain. Anda belajar berserah, Anda belajar untuk ikhlas dengan cara beramal. Seperti itu. Beramal itu bukan karena Anda ingin mendapatkan hasil, bukan. Beramal itu karena Anda bukti bahwa Anda sudah berterima kasih karena Anda sudah diberkati hari ini. Ya, Anda sudah diberi hidup. Anda sudah diberi kedua mata, kedua tangan, kedua kaki. Banyak orang di luar sana yang cacat. Banyak orang di luar sana yang bahkan kaki aja nggak punya. Nah, jadi itu tugas Anda untuk beramal. Dan beramal itu bukan saat Anda di kondisi kaya. Bukan. Jangan tunggu kaya baru beramal. Beramallah maka Anda akan semakin kaya raya. Ulangi kata-kata saya ya. Jangan tunggu kaya baru beramal. Tapi beramallah maka Anda senantiasa akan semakin kaya dan semakin diberkati hidup Anda. Dan yang terakhir poin paling penting adalah bertindak atau action. Omong kosong deh Anda lakukan 4 hal ini kalau Anda nggak action. Karena Tuhan juga tidak akan memberikan Anda rezeki kalau Anda tidak berusaha. Pastikan Anda juga berusaha setiap hari. Anda action tiap hari. Tiap hari harus ada progres. Niscaya
hal-hal yang Anda harus lakukan yang tadi 4B yang tadi di awal, niscaya akan Anda menjadi orang yang luar biasa dan membuat Anda bisa naik peringkat. Dan saya tutup seminar hari ini dengan satu quotes atau satu kata kunci, di mana hatimu disitulah hasilmu, di mana hatimu disitulah hartamu. Sekarang pertanyaan saya, hati Anda ada di KK enggak? Kalau hati Anda di KK, percaya deh hasil Anda pasti di KK. Banyak orang ngomong, Pak saya nggak naik peringkat, berarti hati kamu kurang di KK. Sekarang hati kita fokusnya pada KK, niscaya hasil kita juga pasti ada di sini. Di mana hati kita, disitulah hasilmu. Di mana hatimu, disitulah hartamu. Be the best, go crown and go on percent. Anda adalah Crown Star Director berikutnya. Sampai jumpa di seminar berikutnya, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Pastikan keep kontak dengan mentor Anda dan salam hebat luar biasa.